Pemuda on Air, passwordnya. Saatnya kita bahas tentang PTN PTS. Halo semua, perkenalkan aku Ica. halo, gue Rajiv. Halo, gue Kinan. Oke, jadi kan di episode sebelumnya kan kita udah ngebahas tentang OSIS ya. Kita udah ngebahas OSIS sama Keshabil dan Najia. Kita udah ngebahas tentang apa itu OSIS, kita udah ngebahas tentang perjalanan mereka, dan tantangan-tantangan yang mereka hadapin selama menjadi ketua OSIS ya. Bener banget. Dan itu bisa, kalau ada yang belum nonton atau belum dengerin, bisa cek di Spotify atau di YouTube channel kita di Pada Pemuda. Nah, mungkin pada juga bingung kenapa gue ada di sini, karena harusnya ada Ananda, cuman Ananda Saya lagi berhalangan hadir. Lagi nguli. Jadi mau nggak mau, aku hari ini bakal ngegantiin. Nah, kita ngelanjutin series Perjalanan Pemuda dan tetap bakal ngebahas topik yang seru. Jadi hari ini kita nggak sendirian, kita hari ini kedatangan tamu spesial nih. Yang pertama ada Kakak Goy. Halo, nama aku Goy dari IUP MKP UGM, salam kenal. Dan next ada Kak Shang Dieva. Halo semua, nama aku Shang Diva dari Sastra Rusia Universitas Indonesia. Привет всем, меня зовут Shang Diva, я изучаю русский язык в Университете Индонезии на гуманитарном факультете. Salam kenal. Aku Cece. Jeff, ngerti nggak, Jeff? Jeff, lo ngerti nggak, Jeff? Nggak ngerti. Oke, lanjut. Kita ada Kakak Rafael Benaya. Halo semua, nama Ae Koko Rafael. Ae sekolahnya di UPH dan Ae ngambil Product Design di School of Design. Oke, and lastly kita ada Kak Rana. Hai, aku Rana, aku dari FKG Trisakti 2021. Salam kenal. Oke, jadi mungkin Rajiv, kita bakal ngapain nih hari ini? Oke, jadi gue recap ya. Jadi di sini ada kakak gue dan kakak Shang Diva yang bakal nge-sharing pengalamannya mereka sebagai anak negeri, dan di sini juga ada kakak Rafael dan juga kakak Rana yang bakal sharing pengalaman mereka sebagai anak swasta. Kita di sini juga sebenarnya hari ini bukan mau debat atau mau apa, kita cuma mau tukar pikiran perbedaannya culture anak PTN dan anak PTS nih. Yes, culture. Nah, boleh dong salah satu atau salah dua dari kalian kayak jelasin apaan sih itu PTN dan PTS? Siapa mungkin ada yang... Ya, siapapun. Coba gue. Menurut gue gampangnya PTN PTS tuh, PTN tuh ya negeri, PTS tuh yang swasta, yang PTN itu yang biasanya tuh dikelola pemerintah gitu nggak sih atau gimana? Gue awam sih kalau tentang PTN PTS, cuman gue bisa gali lagi tapi ntar. Tuh. Ya, kalau PTS ya swasta juga aja, dikelolanya sama independen gitu sih, jatuhnya nggak ada pemerintah. Tapi biasanya memang banyak kayak partnership sama pemerintah gitu, kayak Kampus Merdeka. Kalau di universitas aku juga ada gitu programnya. Nah, boleh dong ceritain cara masuk ke PTN dan PTS, kan pasti beda ya. Boleh diceritain nggak dari salah satu kalian perjalanannya menuju PTN PTS ini gimana sih? Ya mungkin pertama dari yang PTN ya, Shang Diva, boleh? Atau siapa aja? Gimana sih sampai bisa keterimanya tuh? Kalau aku pribadi tuh waktu itu dari sekolah kan, ditawarin SNMPTN. Karena kebetulan waktu itu masuk ranking paralel seangkatan gitu. Akhirnya ya udah iseng nge-apply SNMPTN ke universitas aku, Universitas Indonesia gitu kan. Terus akhirnya ya udah kayak diseleksi, long story short, itu di situ juga ada PPKB kan. Terus aku nge-apply juga tuh ke PPKB, ke beda jurusan tapi. Terus akhirnya kayak awal-awal tuh diseleksi dulu tuh yang SNM nge-apply kira-kira keterima nggak, dan ternyata keterima seleksi pertama. Nah yang kedua baru masuk nggak ke dalam kampusnya, dan ternyata masuk. Padahal katanya itu jalur hoki-hokian gitu sih. Nggak tahu nih kalau Goy mungkin beda kali jalurnya, apa sama Goy? Kalau tentang gue masuk PTN tuh sebenarnya agak panjang sih sebenarnya ceritanya. Jadi gue tuh dapat SNM juga di Jogja kan, gue
nge-apply HI UPN. Cuman gue nggak tahu kenapa dari sekolah gue yang daftar SNM UPN itu mesti jarang yang terima kan. Terus ya udahlah, SNM dapat tiket SNM gue juga hoki doang. Terus gue coba deh di jalur yang lain. Gue itu coba SBM. Gue tuh ikut bimbel juga sebenarnya. Yang kalian tahu bimbel Inten, tahu gak? Pada tahu kan bimbel Inten kan? Tahu. Gue udah pakai jaminan tuh biar gue semua ada backup kalau gue tuh kayaknya mesti dapet lah PTN yang mana aja gitu, yang penting PTN gitu kan. Ternyata gue SBM juga nggak dapet. Dan sebenarnya tuh emang dari SMA gue itu udah punya visi kalau gue mau masuk Inter UGM. Jadi gue dari dulu tuh udah siap-siapin gitu kayak apa yang kira-kira bisa bawa gue untuk masuk ke IUP UGM gitu kan. Nah, tapi Inten ini sebenarnya nyediain kayak program buat IUP gitu, cuman menurut gue kayak kurang efektif gara-gara preparationnya tuh cuman kayak hamin berapa hari gitu loh. Nah jadi ya udah gue tuh daftar IUP, cuman gue 3 intake. Jadi intake yang pertama itu gue daftar HI karena emang siapa sih yang nggak mau masuk HI kan. Gue daftar deh tuh IUP HI, nggak keterima kan, udah pasti banget nggak keterima. Terus gue coba lagi intake 2, gue nggak mau nyerah karena gue masih pengen banget masuk IUP kan. Gue nyoba intake 2, tapi beda jurusan. Gue nyoba manajemen kebijakan publik. Karena yang gue dengar dari orang-orang lain itu chance lu untuk masuk MKP itu lebih gede daripada masuk HI. Karena orang-orang pada maunya kayak yang jurusan-jurusan yang favorit gitu kayak HI. Nah, gue ambil MKP, nggak terima tapi itu gue udah kayak ngedown banget, kayak aduh kayak gue nggak kuliah atau gue masuk kuliah mana yang penting kuliah deh. Tapi di situ untungnya mama gue kayak nge-support gue buat coba jalur terakhir yaitu Indek 3. Ya udah di situ gue keterima. Tunggu, jalan apa tadi? Intake. Apa tuh? Intake tuh kayak batch gitu loh. Jadi IUP UGM tuh buka 3 intake, 3 batch kan. Intake 1, intake 2, intake 3 yang biasanya tuh jaraknya cuma beberapa bulan gitu. Gitu. Ntar bisa gue ceritain lebih lanjut deh tentang IUP gimana. Kalau tadi mungkin pada belum tahu nih penontonnya, kalau Shandiva dari kampus mana? Dan ngambil jurusan apa? Aku sastra Rusia, Universitas Indonesia. Beda. Aneh banget, aneh. Jujur sebenarnya aku sama kayak gue tuh sebenarnya pengen masuk HI, cuma gue ketolak, kayak gue udah pesimis duluan kan. Itu ranking atas semua udah HI 5 apa 6 orang gitu, terus gue udah kayak aduh udah deh, nggak bisa, sampai ikut SBM juga kayak nggak bisa, akhirnya ya udah jadi anak sastra. Tapi keren ya, oke. Mungkin boleh lanjut. Kalau PTS berarti ya, Karana coba Anda boleh ceritain gimana sih bisa keterimanya jadi anak PTS. Oke, jadi ceritanya aku tuh awalnya pengen jadi anak PTN, jadi aku ikut kayak Kagoi gitu, aku ikut bimbel, intensif gitulah, tapi ya one thing led to another, aku nggak keterima di semua PTN yang aku apply for, jalur mandiri atau SBMPTN, terus pokoknya intinya ya, swasta tuh sebenarnya it's always in the options, tapi aku nggak mau merujuk itu sebagai opsi utama karena memang aku FKG kan, jadi it's much more pricey kalau di swasta. Aku kasihan orang tua aku, tapi akhirnya boleh gitu diminta coba aja swasta karena aku kekeh gitu, aku nggak mau jurusan lain selain dokter gigi. Jadi kayak percuma kalau aku apply PTN kayak jalur atau apa sih namanya jurusan lain tapi bukan yang aku mau gitu. Jadi akhirnya aku stumbled upon swasta di Trisakti. Aku ujian seleksi masuknya gitu, itu gelombang terakhir, terus keterima gitu. Itu aja sih, mungkin dari Rafa kali ya terakhir. Ya, jadi gue kan sekarang di UPH ya, gue ngambil product design. Tapi sebetulnya tuh gue emang dari dulu emang udah ngincer product design, dan menurut gue emang dari kan sekolah cikalnya IP ya, jadi gue emang dari dulu tuh udah ngincernya tuh emang
let's say international lah. Gue emang dari dulu nggak ada impian kalau gue di Indonesia gitu, dan ujungnya bener gitu, kayak bener-bener dapat di luar, dapat banyak, bahkan dapat kayak scholarship banyak gitu kan. Cuman tiba-tiba ya gara-gara faktor-faktor X gitu yang kita nggak bisa predict gitu, jatuhnya di sini gitu. Terus gue jadi bingung. Akhirnya gue nyari sekolah karena gue benar-benar nggak siap buat ngambil PTN. Tadinya gue ngincer ITB, cuman gue kayak kalau udahlah second gini gue prepare buat ITB, gue masuk ke jalur ini jalur situ kayak terlalu susah. Jadi gue ngambil swasta yang menurut gue orientasi dan kurikulumnya itu masih agak similar kepada IB. Jatuhnya di UPH, dan di UPH gue akhirnya dapet dan di situ juga dapat beasiswa. Jadi ujung-ujungnya emang kalau gue ada jalur dari IB gitu gampang sih. Yang penting nyarinya kurikulumnya yang mirip-mirip juga gitu. Oh gitu. Berarti kalau misalnya dari mungkin aku nanya gue aja deh. Kalau ada nggak sih hal yang regret gitu? Harusnya gue pas persiapan tuh ngelakuin ini, tapi gue nggak ngelakuin. Harusnya gue harus gini. Kalau dari gua sih untuk persiapan masuk intake itu kan intake 1, intake 2 kan gua benar-benar preparationnya dari bimbel kan. Nah, yang unik itu yang intake 3 ini gue diajarin teman gue yang udah masuk di pertama. Jadi kayak kita tuh kayak one on one gitu, kayak kamu gini. Soalnya kan dia udah keterima kan. Jadi kayak saling bantu aja gitu ya. Ya dia sering bareng doang gitu, kayak peer to peer aja, dan itu menurut gue yang lebih manjur sebenarnya. Jadi preparation gue nyeselnya mungkin kenapa gue harus di awal waste beberapa uang buat masuk bimbel yang menurut gue waktu itu mahal banget, sedangkan tujuan gue untuk masuknya yang gimana ya, IUP kan kayak nggak terlalu difokusin banget kan sama intent ini, karena mereka emang ngincernya SBM sama UM gitu loh. Gue gitu aja sih, lebih regret di situ. Iya, berarti bisa dong kalau misalnya ini kan gue, Kina, Rajif pada masih SMA, belum masuk kuliah, dan kita masih deg-degan nih. Berarti bisa kita sesuaiin kalau mau tes tuh bisa cara sendiri antara intent atau enggak yang lebih manjur juga bisa nanya yang udah masuk ya, karena pengalaman pasti kerasa. Oke. Kalau dari tapi kayak ini deh, kayak gue penasaran deh, tapi bener nggak sih kayak stereotype yang kayak dikata orang kayak misalkan nih masuk buat anak-anak PTN nih, yang gue denger tuh kayak misalkan susah banget masuknya, terus abis itu rata-rata tuh kayak anak PTN tuh ranking 1, terus kembangan orang tua gitu, terus abis itu kalau anak-anak PTS itu kayak apa ya, bukan kata kasarnya gimana ya, kayak yang jadwal estimate kan gimana ya, nggak tahu deh. Kayak juga swasta cuma uang. Iya, nah itu gue sering dengar. Itu benar nggak bener sih menurut gue. Enggak banget, masuk swasta tuh juga susah. Iya, susah juga. Jadi kayak sama aja, tergantung lo mau apply di mana. Kalau gue sih, menurut gue ya, gue tuh emang orangnya masuk IUP dan terima tuh emang agak hoki aja sebenarnya. Karena yang di intake 3 itu yang diterima tuh, gue masuk PTN itu awal-awal emang gue ngerasa kayak over proud gitu. Oh, gue masuk PTN nih, gue masuk game, kayak anjing, kayak gimana rasanya kayak lu masuk PTN gitu kan. Terus kayak lu happy banget sampai kayak ngerasa lu tuh di atas. Tapi menurut gue feeling itu cuman euforianya cuma di awal doang. Habis itu kayak setelah berapa semester gitu kayak gue ngerasa kayak semua kuliah sama aja gitu, tergantung lo yang ngejalanin aja gimana. Itu sih. Jadi sebenarnya intian tuh kayak semua kuliah sama aja dong. Bener. Tergantung lo sendiri sih jalaninnya gimana. Ada anak PTS yang ngejalanin kuliahnya bener-bener kayak beneran kayak rajin gitu ya, outcome-nya beda sama anak PTN yang emang lu males doang, kayak ya udah gimana, tergantung lo sendiri. Berarti kalau di kampus itu berarti ada kelompok-kelompoknya lagi aja ya, kayak pasti stereotip yang kayak emang ada yang ambis bukan kayak
PTN, PTS ini ambis ini enggak, tapi kayak emang di kampusnya tuh emang ada yang lebih santai gitu-gitu. Ya kan? Benar nggak? Ya, karena gue di FISIP juga, menurut gue environment FISIP tuh emang yang benar-benar paling santai sih. Cuman ada beberapa orang yang benar-benar ambis gitu loh. Gue tuh juga di kelas gue ada beberapa segmen yang dimana ada orang yang ambis, ada yang nggak terlalu ambis, sama yang benar-benar santai banget gitu ada juga kok. Oh gitu, oke. Kalau nih sebaliknya, kalau dari yang anak PTS, melihat anak PTN tuh kayak gimana? Kalau misalnya awal-awalnya deh kayak, oh nih orangnya tuh mungkin antara kayak first impression atau kira-kira tuh orangnya tuh gimana? Ngelihat anak PTN. Apa ya? Tapi memang bener sih kadang banyak anak PTN tuh kayak sombong, kayak kita masuk PTN kan lebih susah, lebih dikit jalurnya, berarti we're like superior. Tapi kayak ya udah sih gitu. It's like nyebelin karena kan it's something that kayak masuk kuliah tuh susah, kayak nggak semua orang privilege bisa dapat kesempatan untuk masuk kuliah gitu. Jadi kayak ya semuanya masuk kuliah tuh susah. Terus ya beban masing-masing dan kayak takdir masing-masing gitu loh. Jadi tapi memang ada banyak lah anak PTN yang baik, yang kayak oh ya kan memang kita semua jalur sendiri gitu. Tapi memang ada yang so pesimis superior gitu lah banyak. Gitu. Kadang-kadang menurut gue anak PTN tuh ada yang beberapa yang norak juga loh, termasuk gue dulu pas maba ya. Benar. Lalu kalau maba gitu terus ada upacara opening kayak penerimaan gitu, kayak lu nulis makasih UI udah nolak aku masuk sini, menurut gue tuh kayak anjing buat apa gitu loh. Iya anjing. Emang ada sumpah Banyak kayak gitu. Dia kayak gitu. Gue juga ngelakuin kayak gitu soalnya kayak gue norak banget sih zaman dulu. Kayak gitu makanya. Oh, tapi sekarang beda kali ya pas masa-masa awal karena online juga. Jujur gue sendiri takut sih untuk kayak masih bingung jurusan apa dan bingung mau ngambil tes apa gitu karena masih bingung mau di sini, mau di luar, mau ngambil swasta atau enggak. Tapi kalau lanjut nih, pros and cons-nya keterima di antara PTN atau PTS itu gimana? Misalnya mungkin Shangdiva boleh deh share kayak di PTN pros and cons-nya, dan yang lain juga boleh nambah-nambah. Boleh. Makanya, gue juga bingung sejujurnya, kayak bener sih kalau PTN tuh pasti ada kebanggaan sendiri gitu. Tapi sebenarnya dasarnya tuh gue pengennya justru masuk PTS. Jadi pas awal tuh gue sebenarnya udah keterima BINUS sama apa sih Gunadarma. Dan gue emang dari awal tuh pengen PTS karena gue pengen keluar negeri kan pas S2. Cuma ternyata kayak, oh alhamdulillah nih SNM gitu kan. Terus habis itu nyokap gue juga lebih oke gitu. Jadi kayaknya kalau pro-nya pastinya itu kebanggaan sendiri. Cuma konsep itu sih, banyak yang norak, sumpah norak banget. Terus juga satu lagi. Anak-anak PTN-nya? Kayak lo tahu nggak sih akhir-akhir ini kayak kampus gue juga sering kena sorot gara-gara itu pada jakunan, padahal lagi pandemi kayak gini, lagi PPKM. Jakunan apa? Jakun. Apa ya, Kak? Nggak boleh ya? Jaket kuning. Jaket kuning. Bukan ini. Jika itu sih, sorry. Bingung jakun. Gue kayak gini nanti. Jaklat. Gue nanti diinin UI nggak sih? Enggak, tapi gitu sih, kayak noraknya tuh norak banget emang. Orang-orang tuh kayak pasang stiker, lo tahu nggak sih stiker-stiker di mobil, we are the yellow jacket. Oh iya. Tolong banget, gue malu banget ngeliat kayak gitu. Yellow jacket. Iya, makanya gue kayak ngeliatnya buset deh, ini anak PTN over proud banget. Terus juga satu lagi adalah anak PTS tuh cakep-cakep banget, bro. Gue nggak bohong, kayak mereka ospek tuh cantik banget. Kayak gue ngeliat anak-anak kayak anak-anak LSPR, mereka ospek ngapain sih? TikTokan, Atma Jaya ya? Apa ngapain TikTokan cakep banget. Sementara kayak anak-anak PTN tuh, aduh nggak tahu ya, masa gue sih kayak Romusha anjir. Jelek banget sumpah. Gue itu ospek pakai caping anjing.
Gue pakai ikat kepala, Ospek apa gue. tuh? Gue pakai caping terus bawa pom-pom gini-gini. Tapi Samping itu ya, tapi kalau topi tapi kalau petani. Tapi petani. oh, anak PTS ada ospek kayak gitu nggak sih? Atau kayak cuma PTN doang? Iya. kayaknya yang tradisi gitu banget sih PTN ya. Tapi PTN. kalau aku tuh, jadi selama setahun ini aku sebagai maba, aku cuman boleh make kemeja putih sama rok hitam setahun. Terus nggak boleh make up-an gitu-gitu sama di kelas. Jadi Tapi kayak itu masih nggak itu apa-apa. tradisinya sih. Ya nggak apa-apa, lumayan. Iya. Kayak aku nggak tahu sih kalau situasi senior gitu di PTN gimana. Tapi kalau di PTS nggak brutal atau apa gitu sih. Memang kayak shift aja dari SMP ke SMA ke kuliah, kayak lebih diajarin kayak terus diketatin respect and everything gitu ke senior. Tapi kayak Nah, dari gue juga, kedua pihak gitu. Grip, bentar, Sorry. gue mau nanya deh. Senioritas di PTN tuh Nah, gimana ya, sih? itu gue Gue mau sama Syakir. Nah, Itu juga gua aku penasaran. Aku penasaran banget. Gimana Sarah? Kalau Coba, Menurut boleh gua- dong yang udah ngalamin nih. menurut gue senioritas di UGM tuh udah jarang banget, apalagi di FISIP yang dimana lo tahu nilai kebebasan lo sebagai mahasiswa. Jadi menurut gue tuh di FISIP tuh bener-bener gak ada senioritas, bener-bener santai banget, apalagi kan FISIP kan tentang kayak liberal gitu, bla bla bla, kebebasan gitu. Jadi gak ada menurut gue, kayak santai banget sih di FISIP. Gue sama sih. Di FIB, UI juga kayak gitu. Nggak ada senioritas-senioritasan, cuma kan ada ospek jurusan. Ya namanya ospek jurusan kan pasti kita sungkan-sungkan gitu kan. Gitu doang, tapi setelahnya kayak ya udah biasa aja, cuma masih trauma kali ya. Bocah-bocah kan kalau misalkan habis digituin kan pasti kayak aduh nggak enak gitu kan. Tapi gitu doang, udah sisanya nggak ada senioritas sama sekali sih PTN sebenarnya sekarang. Lain Tapi kayak pas kalau cuma di dulu ada ospek kan? doang itu doang. Apa? Kalau Lanjut. Apa? Lanjut. Nggak, maksudnya kalau kayak dulu setahu gue ospeknya tuh kayak parah banget, makanya gue suka takut kalau mau masuk kuliah tuh gue bakal diapain. Itu kayak Sebenarnya tuh nggak usah takut sih. kayak ospek tuh tergantung fakultas juga nggak sih? Iya. Kayak kalau fakultas cakep nih, maksudnya kayak fakultas yang biasa-biasa aja, yang kayak FIB, FISIP gitu kan, lo nggak guna, disuruh lari juga ngapain gitu. Lo nggak bakal kerja di lapangan. Nah kalau teknik, kayak kedokteran kan katanya bedah mayat tuh. Nah yang gitu-gitu paling. Gue nggak tahu sih tapi. Ini enaknya FISIP ya. FISIP tuh ospeknya itu kayak yang bilang lo serem-serem tuh nggak ada, tapi kita malah dijamu sama kating-kating atas. Jadi kayak dulu pas gue maba itu malamnya pas ospek kalau nggak salah tuh ada namanya pesta gitu, pesta ala mahasiswa gitu. Jadi malah kita bonding di situ. Gitu enaknya FISIP sih. Tapi agak gue beda. juga Aku online, jadi kayak gak Oh iya, bisa belum bond pernah banget ngerasain. gitu. Oh iya. Berarti Karana sama Karavel online ya awal-awal masuknya ya? Iya. Itu gimana? Awal masuknya biasa cuman kayak sekolah online biasa, cuman udah ada jurusannya apa gimana? Karena dulu soalnya beda kita. Bisa Kita berbeda banget. Beda banget. Aku ospek dapet tugas-tugas gitu, kayak aku disuruh ngeprint buku, terus ngerjain isi gitu by tangan, nulis biodata satu angkatan, nama, alamat tinggal gitu-gitu. Terus ada kayak acara resminya ikut webinar gitu-gitu. Kalau untuk belajarnya juga online gini, pakai Zoom. Terus kalau aku kan ada praktikum gitu-gitu ya. Jadi masih kayak dikasih tahu gambar gitu-gitu. Aku belum yang kayak pakai alat gitu-gitu sih. Tapi sedih online. Jadi kayak bond sama teman-teman tuh susah, kurang, komunikasinya juga limited banget. Itu. Kalau dari Rafael gimana? Jadi kayak kalau UPH tuh kayaknya nggak ada sih OSIS gitu. Maksudnya kayak ospeknya nggak ada sama sekali. Bahkan senioritas pun tuh very looked down upon. Kalau gue aja udah sering kayak ketemu angkatan 2019 gitu-gitu, mereka malah agak kayak marah gitu kalau gue manggil kak atau apa gitu. Soalnya emang di UPH culture senioritas tuh sangat minim ya gitu. Habis itu jadi pas gue baru masuk UPH itu
gue tuh nggak ada tuh yang disuruh ngerjain ini ngerjain itu gitu. Terus ada namanya UPH Fest, itu kita optional bisa lari 5 kilometer, cuman itu juga bebas juga gitu. Jadi kayak lu mau ngerjain juga nggak apa-apa, tapi gue kayak udahlah kerjain aja gitu, just for the fun of it. And then gue ada yang namanya UPH Fest, which is kayak seremoni buat maba-maba gitu. Jadi situ kita dapat mentor, terus kita perkenalan, whatever, right? Salah satu hal quirks-nya UPH itu kan dia gara-gara sekolah Christian ya, jadi implementasi religionnya itu sangat ya bisa dibilang ya sangat diterapkan lah sampai ke kurikulumnya, sampai gue aja sampai sekarang masih belajar, ada aja gitu Tuhan Yesus Kristus dimasukin gitu, right? And kalau gue kan Christian ya, jadi kayak ya udah itu sebuah hal yang normal gitu buat gue ya. Cuman yang sangat aneh itu menurut gue pas seremoninya itu, kan seremoni 3 hari dan setiap hari itu kita harus nonton khotbahnya tuh lumayan panjang gitu. Dan gue kan ya kayak udah biasa gitu loh nonton khotbah setiap hari Minggu atau apa gitu kan, especially online, right? Yang gue mikirin tuh teman-teman gue yang non-Christian gitu loh. Jadi mereka cuma duduk, harus on cam, nggak boleh ngapa-ngapain, nonton khotbah aja gitu. Hari ini khotbahnya orang udah tua, terus besoknya khotbahnya bule gitu. Jadi ya emang ada quirks-quirksnya gitu. Ya. Udah tahu ya. Berarti very different. Emang tergantung kampus. Enak banget tuh ya kalau UPH. Tergantung kampus. Ya, tapi tergantung kampusnya sih. Tapi itu awkward sih, kayak nggak tahu kalau yang bukan agamanya beda, yang lain misalnya Islam atau apa, itu kayak diam gitu kayak. Oke, tapi balik lagi nih, agak balik. Tadi ngomongin yang kayak senioritas gitu-gitu, gue penasaran banget. Ternyata jadi kalau antara jurusan tuh emang ada yang kayak lebih superior gitu, yang keras, yang kayak, atau nggak ada nggak sih kayak jurusan tuh yang kayak belagu banget, kayak apaan sih gue yang lebih keren nih dibanding jurusan lo, atau gue sering banget tuh ngeliat gitu di TikTok kayak stereotip. Iya. Kalau dari gue sebenarnya kayak daripada antar jurusan tuh lebih ke antar fakultas ya. Kayak kan sering ada tuh kayak lingkaran-lingkaran yang kayak Venn diagramnya, yang kayak ini lebih soleh, yang situ lebih ke ateis gitu-gitulah bahasanya. Karena tuh kalau di UI emang stereotipnya tuh segede itu, kayak anak MIPA misalkan, nama kantinnya aja tuh Dallas di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu, kayak itu soleh banget, solehah banget ukti-ukti di situ. Sementara di FIB tuh di fakultas gue kayak tiap hari Jumat itu ada pesta. Sampai kayak gue diprotes fakultasnya, kenapa sih pesta mulu gini-gini gitu-gitu. Pokoknya tuh kayak lebih ke fakultas sebenarnya daripada ke jurusan. Cuma juga itu diperkuat sama kalau kita kan ada olimpiade ya. UGM juga kayaknya ada deh. Olimpiade gitu yang kayak antar fakultas. Nah, itu tuh biasanya mereka bawa supporter masing-masing. Nah, nanti supporternya tuh diadu gitu loh, kayak adu parade, kalau enggak bukan berantem, kadang berantem, tapi lebih ke kayak adu supporteran gitu loh. Kayak kalau antar jurusan lebih superior sih nggak ada ya, karena juga gue posisinya di FIB kayak fakultas-fakultas yang di underestimate banget gitu loh. Kayak ya lo pengangguran, ya lo juga kagak ada prospek kerjanya digituin. Jadi kayak ya udah sama aja bohong, ya ngapain juga ngata-ngataan. Jadi gitu sih, nggak tahu ya kalau di fakultas lain. Berarti emang kepisah-pisah banget ya? Kayak circle-nya tuh ada masing-masingnya sendiri antara fakultas. Ya. Atau emang apa ya? Kayaknya bukan circle sih, emang ujung-ujungnya kalau di universitas gue kayak mau kemanapun lo, kayak circle lo di sini kepanitiaan UI yang rame-rame gimana, lo pada akhirnya bakal balik ke fakultas lo gitu. Oh iya. Kalau di gue ada stereotip gitu sih, kayak anak MIPA nih biasanya yang bener-bener agamis, cuman anak sosum tuh yang liberal gitu-gitu sih buat gue. Gue ngerasa juga kayak gitu soalnya gimana ya, dari temen gue cewek ngerokok gitu di soshum sama di MIPA tuh lo bakal dapet treatment yang beda. Bener banget sama. Gitu. Bedanya tuh kayak gimana tuh? Jadi misalnya lo nyebat nih, misalnya cewek nyebat gitu di soshum, ya udah kayak biasa aja, karena ya udah dia cewek, dia nyebat gitu aja.
Cuman kalau di MIPA gitu, yang gue denger kayak lo diliatin, lo kayak digunjing gitu, kayak ih cewek nakal gitu, nyebat gitu. Benar. Bahkan kayak di kampus gue tuh di fakultas MIPA gitu tuh mereka ada smoking room sendiri, sementara di fakultas gue nggak ada. Jadi kayak ya udah, lo nyebat di mana aja asal nggak di kelas nggak apa-apa gitu. Gue bener-bener keluar kelas gitu, ada taman di tengah FISIP tuh namanya San Siro, sana sini rokok, itu khusus buat Namanya banget. Sana sini rokok. Kayak nama stadium. Jadi menurut gue tuh FEB itu kayaknya ada deh. FEB tuh di lingkungan kampusnya dia harus keluar dikit dulu baru nyebat. Hukum kayaknya juga, cuman kalau FISIP bener-bener keluar kelas gitu ada taman, udah lu nyebat di situ boleh. Namanya San Siro. Gara-gara online gini aku ketemunya teman-teman sefakultas lagi ya, jadi aku belum ada teman kayak antar fakultas gitu. Tapi memang apa ya, kalau webinar gitu-gitu kita tuh suka kayak anak FKG kan memang baik-baik, nggak nakal-nakal. Sedangkan kalau misalnya sering ada laporan gitu dari fakultas lain, misalnya kayak FEB gitu-gitu banyak yang nakal, tapi kalau di FKG mah enggak gitu-gitu. Jadi lebih gitu sih kalau aku stereotipnya. Boleh. Oke, gue tahu ini agak ofensif, tapi untuk Rafael Benaya kayak beneran nggak sih anak-anak UPH itu isinya tuh Chinese Indonesian semua, atau kayak itu cuma sekedar stereotip? Ini lu mau gue ngomongnya rapih atau mau ngomong jujur-jujurnya nih? Jujur aja nggak apa-apa. Terserah sih, terserah. Jujurnya. Ya, gue aja. Pasti ya, benar. Ya itulah, lo expect masuk sekolah kayak gitu ketemunya orang-orang Jaksel, ya lu sama aja bohongin diri sih. God damn bro, like 24/7 all I see is just eyes like mine, right? Eyes like mine. even though I'm not, but you know, I see a lot of people. Actually, 90% of my class itu semuanya itu, ya. Jadi ya secara aspek ya emang betul. Ya lu kesana yang Lexus Mercy Papi, Cici gitu ya. Pokoknya itu juga gitu, dan gue for Papi I. Ya, gitu. Tapi kalian ngomongnya pakai you sama I nggak? Anak IB harus jago adaptasi ya nggak? Jadi ya. Papi I itu kena manajernya Holy Wings. Jadi kalau you mau pergi sama I bisa dapetin table yang bagus gitu. Cuman ya, jadi kayak mereka tuh sampai sekarang masih it still bugs me every day, right? Kayak misalnya kayak manggil guru gitu, sir, tapi sirnya bukan sir, beda lagi mereka ngomongnya. Terus kalau manggil guru miss, ngomongnya Ci. Gila aja ya, gue manggil guru Ci ya. Jadi gue kayak, ya udah gue ngomong ya secara gue dari dulu, misalnya miss sama Pak gitu ya, emang udah kebiasaan. Soalnya kalau gue harus sampai mikir manggil guru sir atau Ci, I don't know man, it just doesn't fit in with me gitu. Tapi ya kalau balik lagi ke stigma isinya orang-orang Cindo, anak-anak Jakut gitu, ya emang betul gitu. Dan kalau stigma tentang orang mereka yang kayak gitu, kayak they all are stupid rich, or they all kind of act the same and they all kind of work the same. Jujur juga benar gitu, karena emang that's a part of their culture, you know. It's not something to be looked down upon, it's just a part of who they are, right? Jadi ya kalau lo mau ngomongin tentang stigma ya betul gitu. So for those who are not like, maksudnya yang nggak ikutin stigma itu, yang misalnya kayak yang Indo banget mukanya, itu ada do they get like any different treatments, apa ya udah sama aja sebenarnya? Nah di kelas gue tuh gue cowok cuman bertiga, dan satunya itu Rex dan satu lagi anak Jakut juga, ya kan. Cuman Jakutnya nggak jelas, jadi gue nggak connect sama sekali. Jadi
Sebenarnya sih gue coba ya connect gitu ke mereka ya, kayak karena emang beneran beda culture banget kan, jadi gue juga termasuk juga kayak kena culture shock gitu, kayak wah kok mereka gini banget gitu kerjanya, oh kok mereka ngomongnya gini banget gitu. Ya so far nggak connect sama sekali sih, jadi emang susah gitu. Cuman ya in terms of treatment biasa aja sih, palingan kita, kalau gue ya bukan sebagai outcast ya, cuman ya nggak yang terlibat banget sama mereka. Soalnya kalau mereka, they're literally within the first week they're already make like their own groups and stuff like that, right? Jadi ya itu salah satu mungkin faktor yang kalau misalnya orang-orang mau masuk UPH itu perlu di-consider gitu. Cuman they're all friendly sih, dan gue udah ngobrol ke berapa mereka, dan gue kayak standar aja, just takes time aja sih, cause mungkin buat mereka juga culture shock juga kali ketemu orang kayak yang beda banget culture-nya dan juga tata tertibnya gitu. Kayak tadi Rafa bilang tuh a lot of them banyak yang udah temenan gitu. Terus aku juga kayak I had that experience di Trisakti. Jadi karena memang itu kan di Jakarta Barat, most of them juga banyak Chinese Indonesian. Jadi they're all from the same circle gitu. Mereka semua udah temenan duluan gitu-gitu. Jadi it's not really kayak the rest of us yang are excluded gitu kan. Tapi lebih apa ya, jadi intimidating gitu loh kalau pengen nyari temen, karena they're all already grouped dari awal gitu, because they're from the same environment atau lebih kayak common with each other gitu. Yes, sebenarnya nggak jauh-jauh ngomongin ke kampus atau di kuliah atau kayak gimana. I feel like aku sendiri ngerasain masuk sekolah baru aja, pindah sekolah dari SMP ke SMA, itu aja udah beda, karena emang pasti udah ada kelompok-kelompok sendiri, and then like it's not about like you treating other people differently, it's juga kayak dari culture dan kebiasaan, cara ngomong emang kadang-kadang nggak connect aja, jadi ya emang nggak bisa gitu. Dari yang mau pesan skripsi atau dulu. tips. Oh, yang mau skripsi dulu gue. Nah, kalau dari gue untuk apa? Untuk yang mau masuk PTN atau PTS ya? Iya, yang mau. Menurut gue, selepas dari PTN atau PTS-nya, menurut gue semua kuliah, semua kampus tuh sama aja. Yang sama yang tadi gue bilang, itu semua tergantung sama diri lo sendiri. Lo serius atau enggak ngejalaninnya. Soalnya ntar outcome-nya bakal beda juga. Terus buat gue enjoyin aja sih kalau lo mau masuk kuliah. Dan kalau lagi tes mau ambil PTN gitu, menurut gue serahin semua sama yang di atas aja. Mesti udah bakal ada jalannya sendiri kok. Oke, kalau dari aku sih semua kampus mau PTS ataupun PTN itu semuanya susah. Nggak ada yang gampang. Jadi semuanya harus pakai usaha masuknya. Nggak bakalan ada jalur untung-untungan, nggak bakalan ada jalur hoki-hokian, itu nggak ada. Semua pasti pakai usaha. Terus juga kalaupun misalkan kalian mikir kayak, oh gue masuk sini aja biar keluarnya gampang, itu enggak. Karena fakultas sama jurusan yang justru gampang dimasukin, itu susah buat keluar gitu. Jadi kayak jangan mikir masuk biar aman dulu gitu. Terus juga tentuin dulu kalian prioritasnya mau di fakultas atau mau di universitas. Karena kan banyak yang kayak, oh gue mau di universitas aja nih, apapun yang penting UGM, apapun yang penting Unpad gitu. Work your hardest gitu, kayak tadi Shangdiva bilang, semua tuh dari usaha. Jadi if you don't start, if you don't like kerja semaksimal mungkin, someone will work much more harder than you. Jadi kayak work to your goal. Terus maybe jangan discriminate with what people choose in their life, karena semua orang punya jalan sendiri. Sama apa ya, iya gitu, stick to what you want gitu, jangan think about other people. Especially banyak yang kena peer pressure gitu dari orang tua lah, keluarga gitu-gitu. Sama apa ya? Oke, jadi kalau misalnya kalian tuh beneran pengen to a certain school or certain fakultas gitu, make sure itu kalian tuh do your own research dulu ya. Jadi kayak jangan sampai unprepared banget. Kalau bisa dari sekarang kalian tuh udah milih gitu mau di mana dan mau fakultasnya mana. Dan jangan lupa untuk selalu punya backup. Gua aja nggak tahu, gue tiba-tiba di sini gitu. Like all of this doesn't matter anymore. Yang kedua, jangan banget
influence sama temen lo. Gue hampir aja mau GM buat ngambil komunikasi. Padahal gue tuh emang dari dulu passionnya udah di design. Dan gue akhirnya emang dari dulu emang udah pengen product design. Jadi please banget ikutin your hearts, right? If you guys follow your hearts and just pick the whatever major you guys love doing. Pokoknya, dan ingat swasta itu nggak berarti lo jelek. Swasta itu nggak berarti lu bodoh ya. Karena swasta juga tuh susah banget masuknya. As long as you guys stay true to your heart, work hard and do all of your research prior towards getting into a college, gue percaya kalian bisa selalu masuk sih. Oke, thank you semuanya pesan-pesannya. Pastinya nanti insya Allah ini semua bermanfaat buat para penonton. Jadi terima kasih banyak untuk pada penonton dan juga pada pendengar yang udah nonton dari awal. Terima kasih juga untuk para guest star kita hari ini. Kalian keren banget. Semoga informasi-informasi yang mereka beri bermanfaat juga untuk pada penonton. Dan good luck juga untuk calon-calon mahasiswa di sana ya yang mau masuk PTN atau PTS. Nah, first of all, gue mau big thanks to para guest star udah buat nyempetin datang dan masuk ke podcast kita. Dan pesan tadi yang kalian kasih tahu itu sangat berguna buat anak-anak SMA di luar dan juga kita sendiri. Dan yang pada penonton dan pendengar juga boleh komen di bawah untuk ide podcast lain selanjutnya. Dan stay tune terus di YouTube, Spotify, dan account IG Pada Pemuda for more updates. Jangan lupa follow ya guys, dan jangan lupa subscribe.